Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sinfasyang Sutra Teratai, episode 1178. Ananda melindungi Dharma dan peramalannya tak terhingga. Orang-orang yang giat dan bersemangat akan memperoleh kebijaksanaan batin dari perbendaharaan Dharma. 6 paramita dan belaksa prakteknya. Seluruhnya dilatih masuk ke dalam segala kebajikan. Memahami pencerahan dan kebenaran yang mencakup seluruh alam semesta, serta melindungi perbendaharaan Dharma. Ketekunan Ananda dalam menegakkan Dharma adalah selama kalpa tak terhitung. Upaya bersemangat, setiap orang dalam melatih diri harus giat bersemangat. Sulit terlahir sebagai manusia. Waktu sangat cepat berlalu. Waktu terus-menerus berlalu. Hari terus berlalu dan usia semakin berkurang. Dharma adalah demikian mendalam. Dharma juga berada di kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menerapkan Dharma ke dalam kehidupan? Menjalani hidup sesuai dengan Dharma. Menghayati prinsip kebenaran. Apakah ini sulit? Ini tidak sulit selama kita bersungguh hati. Bersungguh hati menghayati. Hubungan sesama manusia. Tabiat setiap orang. Cara setiap orang dalam melakukan sesuatu jika kita bersungguh hati memahaminya. Kehidupan siapakah yang bukan merupakan sebuah sutra? Perilaku dan tabiat siapa yang bukan merupakan Dharma? Yang perlu kita pelajari dan perlu kita pahami. Karena itu, kita harus secara mendalam masuk ke perbendaharaan Dharma. Setiap orang juga merupakan sebuah sutra untuk kita. Dapat memahami benar dan salah setiap orang. Yang benar, kita perlu belajar dari mereka. Hal yang mereka lakukan patut kita beri pujian. Mereka memberikan kita sebuah sutra yang sangat bagus. Kita sungguh berterima kasih. Mereka merupakan sebuah sutra hidup bagi saya. Yang salah, kita harus segera mengingatkan diri sendiri. Ini adalah sebuah cermin bagi kita. Melalui cermin ini, kita dapat melihat penampilan yang buruk dan jelek. Membuat orang merasa bahwa mengapa berbuat sedemikian? Bagaimana mereka bisa menggunakan cara sedemikian untuk menghadapi orang dan benda? Ini salah, ini tidak benar. Kesalahan ini, penampilan jelek di cermin ini. Kita harus segera menghindarinya. Apakah kita memiliki penampilan yang demikian? Jika ada, harus segera menghindari dan mengubahnya. Coba pikirkan, waktu meski cepat berlalu. Sebenarnya kita di kerumunan masyarakat. Setiap saat menampilkan sutra, setiap saat memberikan pengajaran. Setiap saat kita selalu mendapatkan pengajaran. Oleh karena itu, kita harus giat bersemangat. Giat bukan hanya di depan Buddha. Menyembah. Saya sangat giat. Saya memberi hormat ke Buddha. Ini adalah sangat giat. Bukanlah kita memberi hormat pada Buddha. Menghormati Buddha dalam kehidupan sehari-hari mengikuti aturan masyarakat. Pagi-pagi kehidupan kita sehari-hari. Waktu untuk berkumpul, semuanya harus berkumpul di aula utama. Ini adalah aturan kita sehari-hari. Setiap pagi, kelas pertama dalam keseharian kita adalah memasuki aula utama bersama memberi penghormatan kepada Buddha. Mendengarkan Dharma membuat kita mengetahui kehidupan masa lalu. Ada kesalahan, kita harus memperbaikinya. Kehidupan mendatang harus masuk ke kerumunan masyarakat. Sutra yang memberikan pengajaran tidak putusnya menerimanya di tengah masyarakat. Setiap hari mendengarkan Dharma. Tutur kata dan perilaku, begitu sesuai dengan Dharma, menyesuaikan dengan kesempatan, dengan prinsip dan juga Dharma. Dia bisa melakukannya, kita juga dapat melakukannya. Mereka ini adalah mitra bajik. Demikian juga jika ada yang hidupnya keluar jalur, melakukan kesalahan dalam aturan, dalam berurusan dengan orang lain, dalam ucapan dan tindakan. Semua itu adalah tidak benar. Melihat lagi orang-orang yang hidupnya melenceng. Kita harus meningkatkan kewaspadaan diri
kita sendiri. Bukankah semua ini ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Giat bersemangat, demikianlah kita berupaya semangat ketika membahas tentang waktu. Waktu berlalu begitu saja. Kehidupan juga ada batasnya. Kita berada di antara orang-orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Begitulah waktu berlalu. Kehidupan juga semakin berkurang. Tapi di dalam keramaian seperti itu, justru akan meningkatkan jiwa kebijaksanaan kita. Ini adalah orang yang benar-benar rajin. Juga adalah orang yang telah memperoleh dharma, serta jiwa kebijaksanaan. Bukankah Ananda juga seperti itu? Dia sebagai pelayan Sang Buddha. Bagaimana dia masih ada waktu untuk melatih diri? Sang Buddha mempunyai banyak 4 hal yang harus tersedia. Dia bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari. Dia harus melakukannya, tanggung jawabnya. Ananda sangat sibuk, juga tidak bisa meninggalkan sisi Sang Buddha. Ini adalah misi Ananda. Sepanjang waktu, kapan dia punya waktu untuk giat berlatih, harus melihat cara mengatur. Selain 4 hal yang harus dipersembahkan untuk Sang Buddha, dia juga mengatur orang yang berkunjung menemui Sang Buddha. Ananda tidak pernah mengecewakan siapapun. Ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab Ananda sebagai pelayan Buddha. Terkadang, orang harus menunggu lebih lama, sampai orang yang sebelumnya belum pergi. Orang-orang sesungguhnya belum bisa masuk, sehingga Ananda harus mengatur orang untuk menyapa mereka dahulu, agar orang yang menunggu bisa merasa senang dan tidak kecewa. Kita dapat melihat bagaimana Ananda menyempurnakan perilakunya. Itu sama di dalam Sangha. Para biksu dan biksuni sangat menghormati Ananda karena perilaku baiknya. Praktisi awam lainnya juga sangat menghormati Ananda. Ini karena saat Ananda di sisi Sang Buddha, ketika mendapatkan kesempatan, Ananda akan segera menyebarkan ajaran yang dia dengar. Walaupun praktisi awam jarang mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan Sang Buddha, tetapi Ananda akan menjelaskan kepada mereka perilaku bajik Sang Buddha, cara hidupnya, caranya berinteraksi dengan orang-orang, caranya mengajar dan sebagainya. Dengan cara ini, dia dapat dengan jelas dan tepat membantu para praktisi awam untuk mengerti. Oleh karena itu, para praktisi awam sangat senang terhadap Ananda. Inilah upaya semangat. Dia tidak menyia-nyiakan 1 menit ataupun detik sekalipun. Praktisi dia sangat sempurna, baik dalam maupun luar. Sangat murni, bagaikan kristal. Tidak ada celah sedikit pun. Maka itu, dia sangat giat bersemangat. Orang-orang yang giat dan bersemangat akan memperoleh kebijaksanaan batin dari perbendaharaan Dharma. Tentu saja, bukan hanya dalam kehidupan ini sebagai murid Buddha, menangani masalah dengan begitu harmonis. Sejak masa kalpa tak terhitung, terus hingga sekarang sama saja. 6 paramita dan berlaksa praktiknya. Semua kebajikan yang harus dipraktekkan. Dia secara internal harus membina batinnya sendiri, dan secara eksternal bersumbangsi untuk orang lain. Seperti ini semua prakteknya sangat sempurna. Dia memupuk semua pahala dan kebajikan. Dia melatih 6 paramita dan berlaksa praktiknya. Dan semua dilatihnya masuk ke dalam segala kebajikan. Kebajikan adalah dia telah membina ke dalam dan keluar dengan bersumbangsi dalam tindakan nyata, membuat orang bisa merasakannya. Demikian metode pembinaan diri Ananda. Bahkan memahami pencerahan dan kebenaran yang mencakup seluruh alam semesta serta melindungi perbendaharaan Dharma. Semua ajaran yang dibabarkan oleh Buddha meliputi seluruh esensi Dharma alam semesta, dari manusia dan benda, sampai membahas tentang segala sesuatu yang bisa dilihat di dunia, benda yang berwujud dan Dharma yang terkondisi. Semua ajarannya, Buddha menganalisa demikian, belajar dan memperingatkan kepada semua orang, agar kita semua makhluk bisa tahu bahwa kita harus dengan perilaku bagaimana
yang harus diterapkan dalam kehidupan, memanfaatkan dharma terkondisi yang muncul melalui perpaduan segala sesuatu, bahkan saat kita makan, sama juga. Seperti kita sedang makan, kita menciptakan dharma terkondisi setiap hari. Seperti kita sedang berbicara di sini, di dapur menciptakan dharma terkondisi dengan berbagai macam makanan, setelah melalui air, api, panci, tungku, dan lainnya. Untuk melengkapi lauk setiap kali makan, ini bukannya dharma terkondisi, ini juga dharma yang terkondisi oleh manusia. Buddha mengajar dan memperingatkan kita bahwa hidup ini harus hemat dan sederhana, harus sesuai dengan aturan. Dalam kegiatan, kita harus aktif, terlibat dalam pekerjaan fisik, bersumbangsi, agar tubuh kita sehat dan selaras. Bervegetaris, makanan yang dimakan, yang penting bergizi sudah cukup, jangan terlalu banyak. Jadi para biksu setiap orang memiliki patra. Patra itu disebut bejana untuk jumlah yang tepat atau patra. Berapa banyak yang perlu Anda makan hari ini? 1 kali makan cukup di mangkok ini saja. Saya begini saja sudah cukup. Atau di rumah tangga ini tidak cukup. Tidak cukup untukku. Tapi saya sukacita menerimanya. Saya masih bisa pergi ke rumah tangga kedua untuk meminta makanan. Saya sudah cukup meminta makanan untuk kebutuhan hari ini. Boleh berlanjut sampai 7 rumah berturut-turut. 7 rumah tangga. Jika tidak cukup, boleh pergi ke 7 rumah ini. Namun, jika 7 rumah masih tidak cukup, ini adalah aturannya. Berkah saya hari ini hanya begini saja. 7 rumah tangga sudah harus berhenti. Tidak bisa dikatakan saya di 7 rumah. Di setiap rumah memberikan saya sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit sebenarnya saya belum cukup. Apakah saya mesti pergi ke rumah ke-8 untuk pindah patah? Tidak boleh. Sang Buddha menetapkan peraturan ini. Keinginan juga memiliki keterbatasan. Tidak boleh lagi pergi ke rumah ke-8. Jika Anda memiliki berkah, begitu Anda keluar hari ini, dermawan ini akan memberikan makanan yang cukup hanya sekali saja. Jika mereka memberi terlalu banyak, maka harus mengatakan, ini sedikit lebih dari yang saya butuhkan. Dengan demikian, ini sudah cukup, gini sudah bagus. Jadi, itu disebut bejana untuk jumlah yang tepat. Kehidupan kita yang diajarkan Buddha kepada kita di dalam kehidupan. Jadi, di masa sekarang ini, apakah kita benar-benar membutuhkan hidangan besar, ikan besar, daging besar, baru bergizi? Tak perlulah. Bahkan penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat telah menunjukkan agar kesehatan kita tidak terkena dampak negatif. Untuk benar-benar sehat, kita tidak boleh melupakan kebenaran. Jadi, ada sebuah pusat penelitian, Glen Dorman. Mereka sedang meneliti anak-anak ini. Sebenarnya mulai dari umur berapa? Paling sesuai menerima pendidikan mulai umur 4 tahun. Sudah bisa seperti sekolah dasar yang menerima pendidikan. Selain itu, pada usia 4 tahun sudah dapat menerima 2 macam pendidikan bahasa, terutama masih harus olahraga lagi. Anak-anak umur 4 tahun mulai dapat menerima kemampuan fisik dengan lari sejauh 3.000 meter. Kemampuannya adalah seperti ini. Orang zaman sekarang semua merasa umur 4 tahun masih sangat kecil, membuat dia belajar begitu banyak. Tidaklah bagus. Ataupun membiarkan dia berlari begitu jauh. Janganlah, 3.000 meter adalah 3 kilometer. Anak umur 4 tahun dapat berlari 3.000 meter seperti ini. Lagi pula ada seorang ilmuwan yang mulai menguji anak-anak yang bervegetaris. Kemampuan intelijensi atau kecerdasannya lebih tinggi. Dia mengatakan bahwa begitu dia mengetahuinya adalah sebuah penemuan yang sangat mengejutkan. Menemukan bahwa anak-anak dari kecil sudah vegetarian, tidak bersentuhan dengan daging dan sejenisnya. Kecerdasan IQ-nya lebih tinggi, lebih dari angka 110-an, bukan hanya 99, juga bukan 100. Dia mengatakan kemampuan intelijensinya sangat tinggi. American Journal of Clinical Nutrition, AJCN,
Dia mengatakan ada seorang anak berumur 8 tahun yang adalah vegetarian. Di catatan harian menulisnya seperti ini. Menulis dia ingin bertanya kepada orang tuanya. Mau bertanya kepada orang tuanya. Tidak habis pikir kenapa orang tuanya mesti makan daging. Dia berkata dia tidak mengerti. Dia berkata jika ada orang yang mengambil daging saya untuk dimakan. Apa yang akan ada di pikiran orang tuanya? Ini di Amerika. Dia menggabungkan jiwa kehidupan manusia dan hewan menjadi satu. Mengapa orang memakan daging hewan? Hewan juga jiwa kehidupan. Saya juga jiwa kehidupan. Mengapa jiwa kehidupan harus makan jiwa kehidupan? Mengapa demikian? Jika seandainya daging saya diambil orang lain untuk dimakan, bukankah orang tua saya juga akan sangat bersedih? Inilah yang ditulis seorang anak dalam buku hariannya. Dari sinilah semua orang melakukan penelitian. Mereka merasa semua anak vegetarian di Amerika dengan demikian diselidiki. Anak-anak vegetarian, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Datanya telah keluar. Ini benar, mereka mengatakan mereka sangat terkejut dan kaget. Ini adalah anak-anak yang bervegetarian. Jadi, bervegetarian dan melatih diri dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Buddha sedang mengajar kita 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Menyayangi semua makhluk di dunia. Berderma, dana paramita. Kedisiplinan, sila paramita. Kesabaran, santi paramita. Upaya bersemangat, virya paramita. Maka kita akan secara alami mencapai meditasi, dhyana paramita. Dan kebijaksanaan, prajna paramita. Jika ingin batin kita stabil, kokoh dan memasuki kondisi meditasi, yaitu samadhi dan konsentrasi benar, samyak samadhi, dan dapat menganalisa dengan baik prinsip dari segala sesuatu yang ada di alam semesta, pikiran kita bisa menjadi sangat fokus, mulai dari hal-hal yang dapat kita lihat. Segala fenomena dari dharma terkondisi menjadi fenomena dharma tidak terkondisi. Jenis kekuatan konsentrasi, samadhi, bala ini adalah kebijaksanaan. Singkat kata, ini sudah merupakan penemuan yang sangat bagus, bahwa IQ mereka bisa sangat tinggi. Ini karena pola makan vegetarian mereka. Kita harus berusaha, bukan hanya berusaha. Jika kita bisa mempraktikkan sesuai dengan ajaran dari Sang Buddha, hal apa yang tidak kita ketahui? Saat ini semua orang seperti ini. Demi keinginan kita, kita dapat mengendalikan diri kita sendiri. Jadi, seluruh bumi sudah menjadi tercemar. Kebakaran hutan di India pada tahun 2016 sudah terbakar selama 2 minggu. Mereka tidak dapat memadamkannya. Ada juga yang mengalami kekeringan. Para ahli percaya hal itu. Karena kebakaran hutan ini terus terbakar, mengeluarkan asap dan abu. Partikel dalam asap terus menembus dan menutup gletser, menyebabkan gletser mudah mencair. Karena ini, suhu hanya akan meningkat terus. Pikirkan tentang itu. Dengan begitu banyak populasi di daratan yang begitu luas, ada kebakaran hutan dan kondisi kekeringan. Unsur alam yang sangat tidak selaras. Ini semua disebabkan oleh umat manusia. Jadi kita harus mensucikan hati manusia. Hati manusia. Hutan pahala kebajikan manusia semuanya telah habis terbakar. Manusia sekarang ini pikirannya penuh oleh ketidaktahuan. Ini seperti asap dan debu mengisi udara. Menutupi gletser pikiran kita dan esnya telah mulai mencair. Pikiran dari alam semesta kecil atau tubuh kita telah dipengaruhi oleh masyarakat modern. Gaya hidup modern ini juga telah rusak. Inilah mengapa kita harus belajar mempraktekkan sat paramita. Salam semua tindakan kita. Kita perlu mempraktekkan semua tindakan kebajikan. Kita perlu belajar untuk memahami bagaimana caranya. Memahami pencerahan dan kebenaran yang mencakup seluruh alam semesta, serta melindungi perbendaharaan dharma. Ketika sampai pada kebenaran alam semesta yang tercerahkan, bagaimana kita menghayatinya? Kita harus membawa dharma ke dalam hati kita,
menerapkannya dalam hidup kita. Ananda telah menyadari dan memahami Dharma selama berada di sisi Buddha, alam semesta dan dunia. Prinsip dari segala sesuatu semuanya disimpan di dalam batin. Dengan demikian, dia telah melindungi perbendaharaan Dharma. Ananda dalam menegakkan Dharma. Dia sangatlah tekun. Untuk waktu yang lama, melampaui kalpa tak terhingga. Ini adalah Ananda yang mengikuti Sang Buddha sebagai pelayan. Selain harus memperhatikan kehidupan sehari-hari Sang Buddha, mengatur urutan orang-orang yang hendak menemui Sang Buddha. Mereka yang telah mendengarkan Dharma merasa sukacita. Mereka yang belum mendengarkan Dharma, Ananda akan membantu untuk melengkapi pemahaman mereka. Perbendaharaan Dharma ada di dalam batin Ananda. Lihatlah, sungguh besar pahala kebajikannya. Maka kita harus memahaminya dengan sepenuh hati. Marilah kita melihat naskah sutra sebelumnya. Panjang usianya adalah tiada terhingga. Itu dikarenakan belas kasihnya pada para makhluk. Dharma sejati akan berdiam di dunia selama 2 kali lipat daripada panjang usianya. Dharma mirip akan berdiam di dunia selama 2 kali lipat daripada masa Dharma sejati. Para makhluk yang tak terkira sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Di dalam ajaran dari Buddha ini akan menanamkan benih sebab dan kondisi pendukung untuk jalan kebudayaan. Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Ananda, dikarenakan belas kasihannya pada para makhluk, karena ini setelah mencapai kebudayaan, panjang usianya adalah tiada terhingga. Ananda mencapai kebudayaan. Buddha Sagaradara Budi Fikri Ditara Jabisna. Dharma sejati akan berdiam di dunia selama 2 kali lipat daripada panjang usianya. Dharma mirip akan berdiam di dunia selama 2 kali lipat daripada masa Dharma sejati. 2 kali lipat berlipat ganda 2 kali lipat lagi. Dharma Buddha bisa berdiam begitu lama, walaupun masa Dharma mirip. Sama juga Dharma masih terlihat, walaupun para praktisi batin pencerahannya telah mundur perlahan-lahan, namun setidaknya masih terlihat adanya Dharma. Setidaknya masih terlihat adanya praktisi, yang mana praktek pelatihannya mirip semasa Buddha di dunia. Meskipun batin yang giat bersemangat untuk menerima Dharma ada sedikit berkurang dan mundur, namun masih ada. Maka sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, jumlah angkanya sangat banyak. Ini adalah pada masa Buddha. Sagaradara Budi Fikri Ditara Jabisna. Para makhluk yang tak terkira di dalam ajaran dari Buddha ini akan menanam benih sebab dan kondisi pendukung untuk jalan kebudayaan. Pada masa Dharma sejati, Dharma mirip. Walaupun demikian, masih tetap menerima ajaran dari Buddha dan memiliki jodoh untuk menebarkan benih kebajikan. Benih adalah benih sebab dan sedang menunggu kondisi pendukung. Naskah sutra yang berikut ini mengatakan, pada ketika itu, 8.000 bodhisattva pemula di dalam persamuhan. Semuanya berpikir demikian. Kami sekalian masih belum mendengar kalau para bodhisattva agung menerima peramalan ini. Apa alasannya sehingga para Sravaka menerima jaminan akan pencapaian kebudayaan seperti ini? Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Lalu menjawab syair dan prosa. Sang Buddha pada waktu itu persamuhan. Persamuhan adalah setelah Sang Buddha mengulang sutra, berkata bahwa Ananda di masa mendatang. Usia kehidupan Buddha Sagaradara Budi Fikri Ditara Jabisna adalah tidak terbatas. Seperti Dharma yang panjang, juga sangat panjang. Dharma sejati yang bertahan dan lain-lain, semua orang merasa bahwa ini sungguh tak terbayangkan pada saat itu. Di dalam persamuhan ada murid yang berada di sana, 8.000 bodhisattva yang baru membangkitkan tekad. Di antaranya ada lebih dari 8.000 orang yang baru membangkitkan tekad.
Semuanya berpikir demikian. Di dalam hati semua orang ada pikiran seperti ini. Kami sekalian masih belum mendengar kalau para bodhisattva agung menerima peramalan ini. Tidak ada bodhisattva yang pernah menerima peramalan seperti ini. Para bodhisattva, walaupun sudah menerima peramalan Sang Buddha, semuanya memiliki umur yang terbatas, memiliki dharma sejati yang terbatas, memiliki dharma mirip yang terbatas. Mengapa Ananda ketika mencapai kebudayaan di masa mendatang memiliki umur yang tak terbatas, dharma sejati yang tak terbatas dan dharma mirip yang tak terbatas? Mengapa demikian? Apa alasannya sehingga para Sravaka menerima jaminan akan pencapaian kebudayaan seperti ini? Selain Ananda, masih ada Sravaka lainnya juga memperoleh peramalan oleh Sang Buddha seperti ini. Di bab sebelumnya, 500 murid menerima peramalan. Sang Buddha juga berpesan kepada yang Arya Kassapa, yang tidak hadir pada persamuhan itu juga akan menerima peramalan. Bagaimana bisa ini terjadi? Sekarang Ananda juga menerima peramalan bahwa ia memiliki kehidupan yang panjang dan tak terbatas. Di era Dharma sejati, Dharma mirip, sebenarnya apa sebab dan kondisi pendukung tersebut? Para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad melihat para Sravaka menerima peramalan dan pencapaian kebudayaan. Pemula yang baru membangkitkan tekad mereka pastinya sangat merasa bahagia, tetapi karena mereka adalah pemula yang baru membangkitkan tekad, sehingga ada pertanyaan di pikiran mereka. Pada ketika itu, 8.000 bodhisattva pemula di dalam persamuhan. Para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad melihat para Sravaka menerima peramalan akan pencapaian kebudayaan. Bodhisattva pemula adalah orang-orang yang baru membangkitkan hati bodhisattva dari kendaraan besar. Orang-orang yang baru membangkitkan tekad bodhisattva dari kendaraan besar disebut sebagai bodhisattva pemula. Mereka mendengarkan peramalan yang diberikan Buddha. Mendengar bahwa yang terpenting dalam pelatihan diri adalah harus masuk ke kerumunan orang dan melatih ajaran kendaraan besar. Jadi, 8.000 orang mulai membangkitkan tekad mereka, yang berarti mereka ingin membangkitkan tekad bodhisattva dari kendaraan besar. Tetapi mereka ada pertanyaan dalam pikiran mereka. Para bodhisattva ini artinya apabila para murid utama seperti Sariputra yang berkapasitas unggul menerima jaminan berupa peramalan dari Buddha, kami sekalian sepertinya tiada keraguan. Makanya para bodhisattva ini artinya apabila para murid utama dari Sariputra yang sudah menerima peramalan dari Buddha. Sariputra yang berkapasitas unggul menerima jaminan berupa peramalan dari Buddha. Kami sekalian sepertinya tiada keraguan. Artinya adalah Sariputra yang sudah dikenal orang, terunggul dalam kebijaksanaan. Sariputra yang terunggul dalam kebijaksanaan kelak akan mencapai kebudayaan. Sang Buddha memberikan peramalan kepadanya, kelak akan mencapai kebudayaan. Berikutnya masih ada 4 murid utama. Berikutnya lagi ada 500 murid. Seperti demikian, Buddha memberikan jaminan peramalan kepada mereka. Kami semua akan terbebas dari keraguan. Kami bisa tiada keraguan lagi. Kami bisa menghayati, kami bisa mengerti. Ini adalah para murid utama. Saat ini semuanya berpikir demikian. Saat ini dalam hati mereka berpikir demikian. Semuanya berpikir demikian. Kami sekalian masih belum mendengar kalau para bodhisattva agung menerima peramalan ini. Para anggota sangha yang hadir dalam persamuhan semuanya memiliki keraguan di hati dan berpikir demikian. Kami sekalian semenjak dulu belum pernah mendengar para bodhisattva agung menerima peramalan akan jalan kebodian agung ini. Kita semua belum pernah mendengarnya, seperti peramalan seperti ini yang diberikan kepada Ananda. Ananda, panjang usia tak terhingga, dharma sejati tak terhingga, dan lainnya tak terhingga. Ini masih belum mampu kita hayati.
Oleh karena itu di persamuhan, para anggota sangha yang hadir dalam persamuhan semuanya memiliki keraguan di hati. Hati bodhisattva yang baru membangkitkan tekad, sudah timbul keraguan. Apalagi murid yang hadir di persamuhan ini. Oleh karena itu, masih ada keraguan di hati dan berpikir demikian adalah seperti demikian. Hati semua orang ada keraguan. Kami sekalian semenjak dulu belum pernah mendengar para bodhisattva agung menerima peramalan jalan kebodian agung ini. Ananda seperti Ananda ini bisa mendapat peramalan yang begitu panjang usia yang begitu lama. Sungguh sulit untuk dipahami. Sebenarnya ini, apa alasannya sehingga para Sravaka menerima jaminan akan pencapaian kebudayaan seperti ini? Bertanya-tanya apa alasannya sehingga para Sravaka ini menerima peramalan dari Buddha seperti ini? Bagaimana Sang Buddha memutuskan memberi peramalan seperti ini untuk dia? Bertanya-tanya apa alasannya sehingga para Sravaka ini menerima peramalan dari Buddha seperti ini. Ini adalah Ananda yang belum mencapai melampaui tahap belajar. Keraguan semua orang adalah ragu akan hal ini. Ananda menerima peramalan dari Buddha. Dia masih belum mencapai arahat. Dia demikian hendak menyempurnakan. Dia harus berada di sisi Buddha menjadi pelayan Buddha. Harus melayani Buddha, sehingga dia tidak ada waktu untuk bisa melatih praktek apapun. Tidak ada waktu untuk meditasi, tidak ada waktu untuk melakukan apapun. Bagaimana membahas Dharma dengan anggota Sangha, tapi dia terus menyerap. Ananda masih belum menampakkan bahwa dia sudah mencapai buah kesucian arahat. Dia belum menampakkan dia adalah arahat yang sudah mencapai buah kesucian. Jadi mengapa Ananda bisa mendapatkan jaminan dari Sang Buddha dengan memberi dia peramalan yang begitu panjang dan begitu besar? Ini adalah yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Ananda yang hingga sekarang belum melampaui tahap belajar juga menerima peramalan seperti ini. Apa alasannya sehingga memperoleh ini? Keraguan ini hanya disimpan di dalam pikiran, tidak diutarakan keluar. Itu bukan karena mereka menyimpan ketidakyakinan. Mereka sangat mengharapkan Tathagata dapat mengetahui isi pikiran dari semua orang dan menghapus keraguan mereka. Yang dipikirkan Sang Buddha yang sudah diberikan peramalan sebelumnya, sudah mencapai buah arahat. Namun yang akan diberikan peramalan saat ini, pada bab memberikan peramalan kepada yang masih tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Ananda adalah yang pertama, yang masih tahap belajar maupun yang telah melampaui tahap belajar, baik masih dalam tahap belajar atau yang telah melampaui tahap belajar. Ananda masih tetap harus belajar di samping Buddha. Jadi, masih dalam tahap belajar. Sudah melampaui tahap belajar, artinya saya sudah tahu semuanya. Saya sudah tidak perlu belajar lagi. Namun Ananda masih terus belajar di samping Buddha. Jadi, Ananda belum melampaui tahap belajar. Buddha pasti akan memberikannya peramalan. Sudah demikian pastinya. Sebenarnya jalinan jodoh apa? Pertanyaan dari keraguan ini muncul dalam pikiran semua orang. Sebenarnya tanda tanya ini ada dalam pikiran orang. Pada ketika itu 8.000 bodhisattva pemula di dalam persamuhan semuanya berpikir demikian. Masih di dalam pikiran. Bukan hanya 8.000 orang bodhisattva yang baru membangkitkan tekad, bahkan yang berada di persamuhan. Dalam pikiran juga ada pertanyaan demikian. Ini hanyalah sebuah pertanyaan dalam pikiran. Tidak, mereka belum menyampaikan. Semua orang belum menyampaikan keluar. Walau Buddha telah memberikan peramalan kepadanya, walaupun saya ada keraguan, tetapi saya juga tidak mengatakannya. Sehingga dia tidak ada mengutarakannya. Sehingga itu bukan karena mereka menyimpan ketidakyakinan, tidak mengutarakannya, tetapi juga tidak mengatakan tidak yakin. Semuanya berpikir demikian.
ada ketidakyakinan, akan tetapi juga tidak ada mengatakan tidak percaya. Maka tidak ada mengutarakannya, walaupun kita ada keraguan, akan tetapi kita percaya pada apa yang dikatakan Buddha, tetapi belum jelas. Ini dinamakan keraguan. Itu bukan karena mereka menyimpan ketidakyakinan. Walau ada keraguan, tidak diutarakan. Tetapi dalam hati apakah ada menyimpan keraguan? Sehingga mereka sangat mengharapkan. Hanya berharap. Berharap Buddha, Tathagata dapat mengetahui isi pikiran dari semua orang dan menghapus keraguan mereka. Berharap semua orang mempunyai isi pikiran yang sama. Ini pasti ada alasannya. Alasannya akan sangat menarik. Buddha jika dapat mengatakan alasannya, Ananda, ini semestinya sangat membuat semua orang pikirannya terbuka, bersukacita, lebih mengerti maknanya. Bait naskah sutra ini melukiskan semua orang sangat tenang, tetapi Buddha memahami isi pikiran semua orang, sehingga menunjukkan praktek sebagai benih sebab dalam masa-masa kehidupan lampau dan pahala kebajikan mendasar daripada yang Arya Ananda. Juga menerangkan kalau Ananda pada kalpa sekarang sebetulnya adalah bodhisattva yang menampakkan wujud sebagai Sravaka. Berharap Buddha dapat mengutarakannya, yang Arya Ananda pada masa kehidupan lampau, yaitu masa kehidupan lalu, bagaimana dia melatih diri. Dengan sekarang pada masa kehidupan ini, pahala kebajikan apa? Ditambah Ananda pada zaman sekarang ini, sebenarnya adalah bodhisattva atau Sravaka. Ananda, sepertinya semua orang sangat tertarik pada Ananda, karena semua orang sangat menghormati Ananda. Terhadap perlakuan yang sempurna Ananda terhadap orang, apalagi di samping Buddha, mendapatkan banyak dharma, perbendaharaan dharma dalam batin Ananda. Mengapa Ananda masih belum mendapat buah pencapaian? Apa alasannya? Sehingga pahala kebajikan mendasarnya juga jodohnya di masa kehidupan lampau. Ananda sebenarnya telah menampakkan tubuh bodhisattvakah? Atau Ananda masih Sravaka? Semua orang benar-benar ada keraguan dalam hatinya. Sehingga bodhisattva pemula hatinya ada keraguan. Yang lagi di sana juga ada keraguan. Tetapi keraguan ini bukan tidak yakin Ananda mestinya mendapat peramalan dari Buddha. Tidak ada keraguan. Sama sekali yakin, tetapi berharap Buddha bisa mengutarakan jalinan jodohnya. Benar, ajaran Buddha juga berada dalam keseharian. Kondisi batin dari orang sekarang juga demikian. Master mengatakan demikian. Saya kurang jelas, tetapi saya yakin pada perkataan Master. Orang yang demikian juga sangat banyak. Singkat kata, masa lalu, masa sekarang, sifat manusia adalah sama. Kita sekarang ini, ajaran Buddha ada di depan kita. Kita hari terus berlalu. Jiwa kehidupan sangat kecil. Dalam keseharian semuanya adalah dharma. Setiap orang adalah satu sutra yang mendidik kita dharma yang baik. Kita jangan lepaskan, bersyukur, menghormati pelatihan tanpa sisa yang tidak baik muncul di hadapan kita, mengingatkan kita, memberikan pengajaran. Kita juga harus pelatihan tanpa henti, selalu introspeksi diri sendiri, melalui pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti dalam kehidupan keseharian. Tidak menyia-nyiakan sedetik dan semenit, dengan menghargai, dengan hati penuh hormat mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian, sehingga semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.